Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Helena Junior dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen Internasional Kelas Undiknas Denpasar. Pakaian adat atau juga bisa dibilang pakaian rakyat, busana daerah, busana nasional atau pakaian tradisional adalah kostum yang mengekspresikan identitas yang biasanya dikaitkan dengan wilayah geografis atau periode waktu dalam sejarah. Pakaian adat juga dapat menunjukkan status sosial, perkawinan, atau agama. Jika kostum dikenakan untuk mewakili budaya atau identitas kelompok etnis atau suku bangsa tertentu, biasanya dikenal sebagai busana adat suku, atau juga bisa dibilang pakaian etnis, busana etnis, atau pakaian etnis tradisional. Dalam video ini, saya akan membahas tentang pakaian adat Bali. Pakaian adat Bali dapat dibagi menjadi 3, yaitu payas agung, payas madya, dan payas alit. Payas agung adalah pakaian yang dipakai saat acara khusus dan dianggap spesial, karena tidak bisa sembarangan atau alasan. Payas agung biasanya dipakai untuk resepsi pernikahan yang memberikan kesan untuk pengantin mirip raja dan ratu. Dahulu kala, payas agung khusus di kalangan istana dan kerajaan. Namun pada zaman modern seperti ini, semua orang bisa memakainya. Yang kedua adalah payas madya. Payas madya adalah busana adat Bali untuk menghadiri pertemuan adat di balai pertemuan atau banjar. Dapat juga digunakan untuk melayat kematian dan juga acara undangan pernikahan dari hajatan keluarga maupun kerabat serta masyarakat luas. Kehadiran busana memberi kesan untuk menghormati dan sopan santun. Yang ketiga yaitu payas alit. Payas alit khusus dipakai saat melangsungkan ibadah ke pura. Mudah dicirikan karena kas kainnya yang warna putih. Dari semua pakaian adat Bali, paling mudah dibedakan adalah payas alit karena hanya bercorak putih. Mayoritas penduduk Bali beragama Hindu, dan pakaian tradisional keperluan untuk pura dan sembahyang berbeda untuk laki-laki dengan wanita. Busana khas untuk pria ke pura, ciri utama yaitu warna udang atau ikat kepala, dan baju berwarna putih. Kemudian busana memakai kamben atau kain dan kampuh. Pada busana wanitanya lebih sederhana. Rambut diikat atau dipusung, dan memakai kebaya berwarna putih ataupun kuning. Bawahannya kamben, bisa kain batik, dengan selendang yang diikat di pinggang. Perlengkapan atau aksesoris pakaian tradisional adat Bali untuk pria dan wanita tentu berbeda. Dari sejumlah aksesoris yang digunakan selain menampilkan keindahan, tentu menambah nilai filosofi yang terkandung di dalamnya. Untuk aksesoris pria, yang pertama ada udang atau ikat kepala, baju, kamben atau kain, kampuh atau kain saput, dan yang terakhir umpal atau selendang. Untuk aksesoris tradisional wanita yaitu pertama sanggul, lalu bunga, kebaya atasan, kamben atau kain bawahan, gulang pasang atau senteng. Baju adat Bali sangat memperhatikan aspek estetika dan etika dalam berpakaian. Keindahan makin tampak elok dan sempurna jika dibarengi dengan sopan santun dalam berpakaian. Dan kita sebagai masyarakat Indonesia harus ikut serta dalam melestarikan pakaian adat agar kebudayaan Indonesia yang sudah ada tidak akan punah. Om Swastiastu. Halo guys, perkenalkan nama aku Putu Indah dari Universitas Pendidikan Nasional Denpasar, Bali. Jadi, kali ini dalam pengenalan budaya, saya akan memaparkan sedikit mengenai budaya Bali di bidang kuliner, yaitu betutu. Makanan ini merupakan makanan yang sangat populer untuk wisatawan mancanegara maupun lokal, sehingga dapat dipastikan bahwa semua kalangan dapat menikmatinya. Betutu merupakan lauk yang berasal dari Bali, terbuat dari ayam atau daging bebek yang utuh berisi bumbu khas Bali atau bumbu genep kemudian dipanggang dalam api sekam. Sejauh ini eksistensi ayam betutu di Bali masih bertahan dan biasanya umat Hindu di Bali mengonsumsi ayam betutu untuk merayakan hari-hari besar seperti Galungan, Odalan, dan Kuningan. Serta makanan ini sangat digemari oleh wisatawan lokal maupun mancanegara karena rasanya yang unik dan sangat mencirikan Bali. Perkenalkan, saya Pangeran Bagus dari Undiknas Denpasar dan saya akan memperkenalkan bagaimana budaya toleransi yang ada di Bali dan penalarannya.
Puja Mandala adalah sebuah tempat ibadah yang berada di Badung, di Bali. Puja Mandala adalah sebuah tempat yang dimana di dalam satu lokasi ini terdapat 5 tempat ibadah agama yang ada di Indonesia. Seperti contohnya ada pura, ada gereja, ada masjid, dan juga ada wihara untuk agama Buddha. Inilah memperlihatkan bagaimana akulturasi budaya yang telah terjadi di Bali, yang dimana masyarakat Bali itu sebenarnya memiliki budayanya sendiri, adat istiadatnya sendiri, dan juga kebiasaannya sendiri. Tetapi sejak lama di Bali sudah terkenal yang namanya budaya toleransi, dan akulturasi budaya pun telah terjadi sejak lama. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Mahmud Budianto dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen Internasional kelas Undiknas University. Kita tahu Bali merupakan ujung tombak bagaimana kemudian bisa menyumbangkan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan kita tahu bahwa pariwisata merupakan ikon yang sangat besar di Bali itu sendiri. Bali telah menjadi sorotan di mata publik. Bali telah menjadi ikon yang kemudian bisa menjadi surga dunia akan keindahan alamnya. Tentu banyak sekali keindahan-keindahan alamnya tersebut, dari segi hal seni dan budaya, destinasi wisatanya, dari keindahan alamnya, gunungnya, dan lain sebagainya. Berikut saya akan sampaikan atau saya akan tampilkan bagaimana kemudian keindahan alam itu menjadi sorotan di mata dunia. Ketika berkunjung ke suatu tempat untuk menikmati keindahan alamnya, seperti Bali salah satunya, tentu menjadi salah satu hal yang terpenting adalah memilih tempat untuk singgah dan menetap sementara untuk beristirahat. Banyak villa ataupun hotel yang kemudian memfasilitasi wisatawan untuk menjadi tempat singgah sementara. Kolam berenang dan fasilitas lainnya kemudian semakin memanjakan wisatawan untuk tetap betah dan semakin bertahan lama untuk tetap tinggal. Ditambah dengan pemandangan di sekitarnya seperti persawahan, pegunungan yang membuat sejuk dari pagi hingga sore. Melihat bagaimana kemudian masyarakat setempat bertani menjadi semakin menonjolnya pemandangan desa yang jauh dari polusi udara dan terlihat segar dalam kehidupan di lingkungan sekitar. Bali kemudian identik dengan berbagai keindahan wisatanya, dimulai dari wisata alam, wisata religi, wisata seni dan budaya, dan lain sebagainya. Contoh keindahan alam yang kemudian identik dengan Bali salah satunya yaitu berupa pegunungan, seperti Gunung Agung, Danau Batur, dan juga Pura Batur menjadi ikon Bali dalam hal destinasi wisata alam. Pemandangan yang mengkolaborasikan alam dan pura ini menjadi identik dan tersorot di hadapan wisatawan mancanegara. Tentunya, hal pemandangan yang begitu indah ini memanjakan para wisatawan asing dan lokal untuk memberikan kesenangan dan kebahagiaan. Pantai Tanah Lot yang kemudian memiliki ciri khas pantai yang berbeda dengan pantai lainnya yang terdapat di Bali, yang merupakan sebuah objek wisata yang memadukan antara batu karang, pura, dan pantai. Selain itu, Pantai Melasti yang memperlihatkan keindahan dari puncak dan dasar daratan, kemudian Angel Bilabong atau Broken Beach, dan Kelingking Beach menjadi pelengkap keindahan alam yang begitu luar biasa untuk disajikan. Tentu ini semakin membuat Bali memiliki identitas yang menonjol dengan berbagai destinasi wisata di daerah yang lainnya. Yang akhirnya Bali saat ini menjadi pusat perhatian dunia, menjadi sorotan dunia dari segi keindahan alamnya. Keindahan alam Bali tentu menjadi sebuah anugerah yang diturunkan dan dibentuk sedemikian rupa oleh Tuhan. Maka dari itu, nikmat Tuhan mana lagi yang engkau dustakan? Wonderful Bali. Bali adalah pulau yang menjadi idaman bagi banyak orang untuk dikunjungi saat liburan. Pesona alam menjadi salah satu daya tarik Pulau Bali. Lahan hijau di Bali terdapat seluas 42,8%. Namun, karena banyak investor gelap yang dimudahkan oleh korupsi kolusi dan nepotisme, membuat lahan hijau di Bali semakin terkikis. Padahal, Bali dikenal dengan sistem subak sehingga dinobatkan sebagai situs alam yang harus dijaga oleh UNESCO. Sehingga umat Hindu di Bali memiliki kepercayaan bahwa hubungan antara manusia dan alam harus seimbang sesuai dengan ajaran Trihita Karana. Mari kita tingkatkan nilai ekonomis tanpa melupakan nilai sosial, budaya, dan kekayaan alam
yang harus dijaga sejak lama.